Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan Ketua Majelis Taklim yang hadir pada siang hari ini. 2 minggu yang lalu kita ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita panjang umur dan sehat jasmani maupun rohani. Wabil khusus Ketua Majelis Taklim Al-Maryam dan seluruh jajarannya dan seluruh ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan, dan khususnya juga ini ada anak saya, mahasiswa bimbingan KKN saya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim melalui pengajian rutin yang hari ini kita masuk pada agenda atau jadwal pelajaran tentang fikih dan manajemen zakat. Ibu, kalau kita berbicara fikih itu identik dengan pelajaran yang menjelaskan tentang hukum Islam. Akan tetapi di sini berarti ibu yang perlu sampaikan ada 2 materi bahasan berarti yang harus dipelajari, yaitu tentang fikih dan tentang manajemen zakat. Ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih itu sendiri. Pengertian ilmu fikih secara etimologi atau secara bahasa memiliki arti yaitu ilmu atau pemahaman, ya. Kemudian kalau menurut Al-Jurzani, fikih itu secara bahasa dia menjelaskan adalah memahami maksud pembicaraan dari perkataan. Sementara fikih itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang bentuknya bentuk masdar, yaitu dari faqiha yafqahu. Faqiha ini fi'il madinya, yafqahu itu fi'il mudhari'nya, nanti menjadi fikhan atau faqihan itu bentuk masdarnya, artinya pengetahuan atau pemahaman. Kemudian secara terminologi, pemahaman fikih itu menurut Abu Zahra dalam kitab Ushulul Fikihnya, beliau mengatakan adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalil secara terperinci. Maksudnya dikaji dari dalil-dalil itu dari dalil Al-Quran dan juga dari Al-Hadis, ya Bu. Fikih menjadi peletak dasar syariat melalui interpretasi atau penafsiran ijtihad Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama dan diimplementasikan menjadi sebuah fatwa ulama. Ini dari sisi pengertiannya. Jadi pengertian ilmu fikih tadi apa Ibu? Pemahaman atau pengetahuan. Pemahaman atau pengetahuan tentang apa Bu? Tentang hukum-hukum syariat Islam. Tuh pemahamannya ya Bu ya. Selama ini kan kita sudah sangat familiar lah telinga kita kalau berbicara belajar apa? Belajar ilmu fikih. Kemudian yang terbayang dalam pikiran kita adalah berbicara tentang suci, najis, kan gitu Bu ya. Halal, haram, batal, sah. Itu Bu ya kalau bicara tentang fikih selama ini ada di dalam pemahaman kita. Kemudian perkembangan fikih dari zaman ke zaman. Fikih ini sejarahnya atau periodenya dibagi kepada 4 periode. Periode pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Menurut As-Siddiqi menuturkan bahwa secara hakikat pertumbuhan dan perkembangan fikih Islam telah terjadi di masa Nabi. Maksudnya di masa Nabi ini ketika Nabi Muhammad dimulai diutus. Ketika baginda Rasul ada tetapi belum diutus menjadi Nabi, itu belum menjadi dasar hukum.
belum ada hadis, belum ada Al-Quran. Adanya Al-Quran setelah baginda diutus menjadi nabi. Adanya hadis setelah baginda diutus menjadi nabi. Baru ada yang namanya undang-undang dasar hukum Islam yang bernama Al-Quran dengan Al-Hadis. Sekali lagi, kapan Ibu? Setelah baginda diutus menjadi nabi. Ingat ya Bu ya. Jadi ilmu fikih itu ada sejak dimulainya baginda diutus menjadi nabi. Sama dengan hadis berarti. Begitu juga adanya Al-Quran. Ketika baginda diutus menjadi nabi, disinilah mulai berkembangnya ilmu fikih. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Al-Quran saja yang dijadikan sumber pegangan. Karena perintah sholat ada di dalam Al-Quran, zakat ada, puasa ada, sedekah ada, apalagi Ibu, haji juga ada. Tentang orang mati hidup juga ada di dalam Al-Quran. Tentang hubungan sosial juga ada, tentang akhlak juga ada. Semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Oleh karena itu pada awal baginda Nabi diutus menjadi Nabi, pegangan hukum pertama yang dijadikan patokan itu Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan hadis? Posisinya sebagai penjelas atau penegas. Nah, di sini nih Bu, sunnah Rasul menjadi penjelas. Penjelasnya apa? Ayat Al-Quran. Menjadi penegas. Penegasnya apa? Ayat Al-Quran. Dan penerang wahyu ilahi yang diturunkan, yaitu maksudnya Al-Quran. Yang dijadikan pegangan Al-Quran, sementara hadis dijadikan sebagai penjelasan dari ayat Al-Quran yang masih belum jelas secara detail. Misalkan sholat, aqimus sholat, sholatlah. Kita tahu perintah sholat, tetapi kan kita tidak tahu caranya sholat bagaimana, ya Bu ya. Nah itu dijelaskannya di dalam Al-Hadis. Jadi hadis ini sebagai penegas atau penjelas daripada Al-Quran. Peristiwa hijrah Nabi ke Madinah, umat Islam berkembang pesat dan pengikutnya terus bertambah. Kenapa? Karena ketika di Mekah, baginda Rasul dakwahnya terancam oleh siapa Ibu? Kafir Quraisy. Sehingga tidak leluasa menyebarkan ajaran-ajaran Islam, tidak leluasa menyampaikan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda untuk disampaikan kepada umatnya, itu tidak leluasan waktu atau tempat. Oleh karena itu baginda Rasul hijrah. Dengan hijrah itulah hikmahnya apa Ibu? Pengikutnya semakin banyak, syiar Islam semakin kuat. Ya Bu, dakwah Islam semakin kuat, semakin bertambah volumenya. Kenapa? Karena sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin menjadi satu kekuatan untuk mensupport dakwanya baginda Rasul, melaksanakan syiar Islam. Begitu hijrah ke Madinah, bukan hanya kekuatan dari sahabat Ansor dan Muhajirin saja, akan tetapi orang-orang yang memeluk Islam itu semakin bertambah. Sehingga semakin pede kalau bahasa orang sekarang baginda Rasul untuk melangkah melakukan perjuangan. Peristiwa hijrah Nabi ke Madinah, umat Islam berkembang pesat dan pengikutnya terus bertambah. Sejak itu Nabi membentuk masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena diperlukan pengadaan syariat dan peraturan untuk mengatur perhubungan masyarakat satu dengan lainnya dan hubungan mereka dengan umat yang lainnya, baik dalam masa damai ataupun dalam masa perang, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. Ibu jamaah sekalian, ketika baginda Rasul hijrah ke Madinah, apakah sudah ada masjid? Sudah ada masjid belum? Tidak ada. Tempat ibadah itu belum ada. Apakah baginda sudah punya tempat untuk singgah? Tempat sendiri? Tidak. Melainkan baginda singgah di tempatnya para sahabat, ya Bu ya. Kemudian membuat parit kecil yang ditandai dengan got. Tapi kalau got kan kecil ya, kalau parit itu agak besar ya, agak besar ya. Itu untuk apa? Untuk menandai batasan membuat tempat ibadah yang lama-kelamaan disebut dengan masjid. Awalnya menjadi Kuba, kemudian menjadi masjid yang sekarang menjadi Masjid Madinatul Munawwarah. Itu adalah awal masjid didirikan oleh baginda ketika baginda hijrah dari Mekah ke Madinah.
Sehingga Baginda di sini sudah disampaikan barusan, membuat satu bentuk masyarakat yang berkedaulatan. Yang dimaksud dengan masyarakat yang berkedaulatan apa? Memiliki pemimpin. Pemimpinnya siapa? Nabi. Kemudian memiliki prajurit. Prajuritnya siapa? Para sahabat. Ya Bu ya, kalau sekarang itu presidennya Baginda, para menterinya para sahabat. Ini. Kemudian juga memiliki sebuah istana. Istananya apa? Masjid Nabawi. Disitulah tempatnya bermusyawarah, di situ tempatnya menyampaikan dakwah, di situ. Jadi Masjid Nabawi itu menjadi pusat. Kalau sekarang itu ya istananya Baginda. Kemudian juga Baginda menetapkan hukum-hukum atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Baginda, ya disampaikannya di Masjid Nabawi itu. Kemudian kita masuk kepada persoalan masa sahabat Nabi. Tadi masa Baginda Rasul. Sekarang yang kedua, masa sahabat Nabi. Jadi periode yang keberapa Ibu? Kedua. Periode ini berkembang pada masa wafatnya Baginda. Pada periode ini hidup sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Ibu, yang pertama tadi pada masa Nabi masih hidup. Yang kedua pada masa sahabat Baginda sudah wafat. Ya. Dan berakhirnya para Khulafaur Rasyidin itu wafat. Kemudian muncullah Khalifah Muawiyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, itu ada Khalifah Muawiyah. Muawiyah selesai, ada Khalifah Abbasiyah. Setelah Khalifah Abbasiyah selesai, sudah selesai, tidak ada khalifah lagi. Yang ada itu dinasti. Dinasti Utsmani, Turki Utsmani, dinasti Safawiyah, nanti ada dinasti Mughal gitu. Jadi sudah tidak ada istilah khalifah lagi. Yang ada itu dinasti. Jadi khalifah itu hanya terjadi pada 3 periode. Khulafaur Rasyidin, Muawiyah dengan Abbasiyah. Kalau kita kenal dengan siapa Ibu? Masa Khulafaur Rasyidin saja ya Bu ya. Ya Bu ya, padahal sejarah Islam berkembang sampai ke Indonesia ini prosesnya setelah dari Khulafaur Rasyidin, nanti ada Khalifah Muawiyah, ada Khalifah Abbasiyah, ada dinasti, ada Mongolia yang termasuk Cina ya Bu, yang masuk ke Indonesia itu salah satunya ulama dari Cina ya Bu ya, dari Mongol itu, dari dinasti Mongol itu. Nah kita kan kadang-kadang nggak paham ini Bu ya tentang sejarah yang tadi Mongol itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sekarang sudah sedikit lah ada informasi atau pengetahuan. Periode sahabat ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan Al-Hadis Rasul. Kemudian dengan ijma' dan qiyas. Diperkaya dengan ada istiadat bernaung di bawah Islam. Dapat ditegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin dalil-dalil tasyrik Islam telah lengkap. Pada masa sahabat ini bukan hanya rujukan itu kepada Al-Quran saja, tetapi sudah meliputi 4 kekuatan. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Kenapa pada masa kedua, pada masa sahabat ini undang-undang hukum yang dijadikan landasan pelaksanaan ibadah oleh umat Islam itu lebih sempurna? Karena pada masa sahabat ini semuanya sudah tertulis dan tercetak dengan sempurna. Al-Quran sudah tertulis dan tercetak, hadis sudah tertulis dan tercetak, sudah menjadi satu buku lah. Sudah kalau sekarang itu sudah ada percetakan ya Bu ya. Kalau zaman Abu Bakar belum ada percetakan tulis tangan. Pada masa Umar belum ada percetakan tulis tangan. Begitu pada masa Utsman itu baru mulai ada percetakan. Sehingga Al-Quran bisa diperbanyak dan bisa dimiliki oleh kita semua. Makanya Quran itu dikatakan mushaf Utsmani. Kenapa dikatakan mushaf Utsmani Ustazah? Karena dicetak banyaknya sehingga masyarakat pada punya itu ketika masa Khalifah
Usman. Ya. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran maupun hadis yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nas-nas. Selain itu para sahabat membentuk fatwa. Maksudnya apa ini Ibu? Ya tadi sudah diperjelaskan oleh saya. Jadi pada masa sahabat ini bukan hanya berpegang kepada Al-Quran, tapi Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Kenapa? Karena tataran undang-undang itu semuanya sudah terbukukan dengan rapi. Yang ketiga, periode taklid. Sejak berakhirnya pemerintahan Abbasiyah, jadi setelah Muawiyah, tadi apa Bu? Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah itu sesungguhnya adalah masa kemasan Islam. Masa kemasan Islam itu pada masa Abbasiyah sebenarnya. Akan tetapi akhirnya pemerintahan Abbasiyah ini tampak kemunduran ijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangatnya para ulama sudah tidak lagi mau berijtihad. Ini yang dimaksud dengan taklid. Masa taklid itu adalah ulama sudah malas melakukan ijtihad. Beliau itu hanya merujuk kepada hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan di Al-Hadis. Kalau di masa sahabat kan masih berijtihad, maka ada ijma, ada kias. Itu adalah lahirnya ijma dan kias itu pada periode kedua, yaitu pada periode sahabat. Pada periode ketiga mati, ijma tidak berkembang, kias tidak berkembang, ijtihad tidak berkembang. Semua ulama hanya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, nanti pada periode keempat ini baru bangkit kembali Ibu. Sekarang keempat, ini namanya periode Tadwin. Periode Tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Pada masa ini disebut juga masa mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi usaha-usaha pembukaan as-sunnah. Jadi ini Bu sudah mulai nih pada masa Tadwin ini para ulama yang pinter-pinter ahli fikih itu sudah mulai bikin buku fikih sesuai dengan ilmu pemahaman kefikihannya. Sudah mulai nih, jadi sudah bangkit lagi periode Tadwin ini. Pada masa ini muncul pula madhab-madhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam, diantaranya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi imam empat ini Bu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam siapa lagi? Hambali. Ini hidup pada periode keempat, yaitu Tadwin. Tadwin itu adalah dimulainya pembukuan ilmu fikih sesuai dengan selera masing-masing. Yang Imam Syafi'i membukukan hukum-hukum yang dikarang oleh beliau berdasarkan konsep dan pemikiran pengetahuan beliau. Imam Malik juga begitu, Hambali begitu, Imam Abu Hanifah juga begitu. Lebih dulu mana Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Imam Malik itu pertama. Yang sezaman dengan Imam Malik siapa Ibu? Abu Hanifah. Abu Hanifah ini hidupnya sezaman dengan Imam Malik, beda wilayah. Tetapi Imam Syafi'i lahir pada masa ini Bu, pada masanya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik. Kemudian setelah Imam Malik, kemudian siapa lagi? Abu Hanifah, Imam Syafi'i, baru terakhir Hambali. Tetapi dari empat imam ini yang sangat digandrungi kalau bahasa sekarang, itu adalah karyanya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bisa memadukan dua imam. Antara pendapatnya Imam Malik dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Hambali terakhir. Imam Malik dengan Abu Hanifah ini dipadukan jadi satu oleh Imam Syafi'i. Yang mampu memadukan Imam Malik dengan Abu Hanifah siapa?
Imam Syafi'i, maka digandrungi oleh banyak orang ya. Sudah, kita masuk ke sini. Nah, sekarang masuk macam-macam fikih nih Bu, biar bisa membedakan. Kalau tadi kan masa berkembangnya fikih, sekarang macam-macam ilmu fikih. Fikih itu ada berapa macam? 4. Yang pertama ibadah, yang terkait dengan hubungan kita manusia dengan Allah ya. Contohnya sholat, puasa, zakat, syahadat, haji ya. Yang kedua fikih muamalah. Apa sih fikih muamalah? Fikih muamalah yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya apa? Jual, beli, sewa menyewa, pegadaian, pembunuhan, atau tuduhan menuduh orang lain, menuduh orang lain berzina, pencurian, wakaf, dan lain-lain. Ini muamalah. Muamalah itu artinya berhubungan Ibu, antara yang satu dengan yang satu. Jual beli, ada 2 orang kan Bu? Ada pedagang, ada pembeli. Kemudian apa lagi? Wakaf, ada 2 orang kan Bu? Ada yang mewakafkan, ada yang menerima wakaf. Kemudian perbuatan yang murka seperti zina, ada 2 orang kan Bu? Ya Bu ya. Begitu juga pembunuhan, ada 2 orang kan Ibu ya. Itu yang masuk dalam kategori fikih muamalah, hubungan manusia dengan manusia, baik hubungannya baik maupun hubungan yang terkait dengan kejahatan. Yang ketiga fikih munakahat, membahas wali nikah dan talak. Pernikahan itu apa? Pernikahan ada 2 calon pengantin, perempuan dan laki. 1. Yang kedua ada siapa? Wali. Terus apa lagi? Saksi, mahar. Ya Bu ya. Ya kan? Kemudian ada ijab kabul. Ya. Itu baru sah ya Bu ya. Nah, ini masuk dalam kategori fikih apa Ibu? Munakahat. Kalau Ibu ada yang sebentar lagi mau menikahkan anak atau cucu, berarti masuk fikih jenis apa? Munakahat. Kalau Ibu sekarang sedang berdagang, masuk fikih apa? Muamalah. Ibu sedang ngaji sekarang, masuk kategori mana? Ibadah. Terakhir, apa itu Bu? Fikih jinayat. Jadi fikih jinayat membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pidana, seperti hukuman bagi pencuri, pembunuhan, dan penzina. Jadi kalau jinayat itu yang terkait dengan hukumnya. Tetapi kalau menuduh itu nanti masuknya sini Bu, muamalah. Tetapi begitu terbukti dia berzina kemudian dihukum, masuknya jinayat. Mencuri masuknya mana? Muamalat. Begitu ketahuan benar-benar mencuri, dia akan harus dihukum. Masuknya kemana? Jinayat. Kalau menikahkan anak nanti Ibu di mana? Kalau Ibu hari ini mengaji, masuk di mana? Oke, ada berapa jenis fikih Bu? Apa saja? Ingat, pertama fikih, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jinayat. Baik Ibu jamaah sekalian, demikian pengajian hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit, penuh dengan keberkahan dan juga bermanfaat. Saya manusia biasa, pastinya ada salah, khilaf dan dosa. Mohon dibukakan pintu maaf yang tak terbatas. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.